Jelang lawan China, timnas dipastikan kehilangan 4 pemain andalan. Marcelino sudah tiba di Bali untuk TC Timnas. Ujian berat tengah menghadang timnas Indonesia, di tengah persiapan menghadapi laga krusial melawan China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Badai cobaan kembali datang, bukan hanya kehilangan Marcelino Ferdinand dan Martin Pas karena akumulasi kartu, kini muncul kabar yang mengguncang. Kevin Dix, tembok pertahanan andalan, diragukan tampil akibat cedera. Sejak pertengahan April, cedera paha yang menimpa Dix bersama FC Copenhagen menjadi awan kelabu yang menggantung di atas harapan Garuda. Cedera itu bukan hanya mengancam penampilannya di level klub, tapi juga meninggalkan luka emosional yang dalam. Dalam keheningan digital, Dix mencurahkan isi hatinya lewat akun Twitter pribadi, mengakui bahwa hatinya patah, karena harus mengakhiri masa baktinya di Copenhagen bukan dengan pelukan kemenangan, melainkan perpisahan karena cedera. Bagi timnas, kehilangan Dix bukan sekadar kehilangan seorang pemain, ia adalah benteng yang tangguh, berpengalaman, dan membawa aroma Eropa dalam setiap langkahnya di lapangan. Dalam duel hidup mati melawan China, keberadaannya adalah harapan. Namun dari luka ini, tumbuhnyalah semangat. Garuda mungkin terluka, tapi tidak akan tumbang, karena setiap tantangan adalah panggilan untuk bangkit, dan setiap kegelapan adalah undangan untuk bersinar lebih terang. Belum usai kekhawatiran soal Kevin Dix, kini satu lagi harapan timnas Indonesia terguncang, yaitu Dean James. Pemain muda penuh potensi ini mengalami cedera hamstring saat membela Go Ahead Eagles di final KNVB Cup melawan FC Utrecht pada tanggal 21 April tahun 2025. Hingga kini, kabar mengenai pemulihannya masih diselimuti ketidakpastian. Jika Dean harus absen, maka lini belakang Garuda kehilangan dua sosok penting sekaligus. Dua tembok pertahanan, dua penjaga benteng terakhir. Ini bukan sekadar kehilangan pemain, ini adalah ujian bagi keteguhan semangat dan kekompakan tim. Di tengah bayang-bayang cedera, Patrick Kluivert tetap berdiri tegak, harapannya tak padam. Ia tahu, dalam sepak bola, yang terpenting bukan hanya siapa yang absen, tapi siapa yang berani melangkah maju. Dan inilah momen itu, momen di mana Garuda dipaksa untuk membuktikan bahwa kekuatan mereka tak hanya terletak pada nama-nama besar, tapi pada semangat juang, pada kebersamaan, pada keyakinan bahwa mereka bertarung bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati. Ketidakpastian soal kondisi Kevin Dix dan Dean James menggugah langkah cepat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam situasi yang penuh tekanan, ia tidak panik, justru menunjukkan sikap tegas dan penuh visi. Cedera adalah risiko yang tak bisa dihindari, ungkap Erick, dengan ketenangan seorang pemimpin yang tahu medan perjuangan. Itulah sebabnya sejak awal saya tekankan, timnas harus disiapkan dalam kekuatan penuh. Bukan hanya satu lapis, tapi dua, bahkan tiga lapis pemain. Erick tahu, perjuangan timnas Indonesia bukan hanya di satu laga, tapi di banyak medan, dengan waktu yang sering tumpang tindih antara timnas senior dan U23. Di tengah padatnya jadwal dan intensitas pertandingan, hanya tim dengan fondasi kuat yang mampu bertahan. Beberapa pemain U23 juga menjadi tumpuan timnas senior. Resiko cedera pasti terjadi di seluruh pemain. Sejak dulu kan saya bilang, kenapa kita perlu penebalan tim senior 2x11, bahkan juga di bawah itu 3x11, ya karena ini memang talenta pool kita harus tebal, karena ya resiko cedera ya bisa terjadi. Belum lagi
Ini membuat situasi semakin tipis. Tapi justru disinilah kekuatan sejati diuji. Bukan hanya dari pemain inti, tapi dari seluruh anak bangsa yang siap mengisi setiap celah. Tambahnya dengan tekad, meski kehilangan pemain seperti Dix dan James adalah kehilangan besar, Erik tak gentar. Ia tahu, kekuatan Garuda tak hanya ada di mereka yang ada di lapangan hari ini, tapi juga pada mereka yang menanti kesempatan, yang terus berlatih dalam diam, yang siap menjawab panggilan saat bangsa memanggil. Karena bagi Garuda, setiap tantangan bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Di tengah badai kabar cedera dan absennya pemain-pemain pilar, secercah harapan muncul dari Pulau Dewata. Marcelino Ferdinand, bintang muda kebanggaan Indonesia, telah kembali ke tanah air. Lewat unggahan Instagram pribadinya, ia menyampaikan sinyal diam-diam. Dirinya telah tiba di Bali. Musim bersama Oxford United telah berakhir. Bagi Marcelino, itu berarti waktu istirahat, tetapi juga waktu untuk bersiap. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, ia menunjukkan dedikasi luar biasa, datang lebih awal, lebih tenang, lebih siap. Bali, yang ditunjuk PSSI sebagai lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia, menjadi tempat awal perjuangan Garuda. Disinilah pelatih Patrick Kluivert dan tim pelatih akan menyusun taktik, membangun kekompakan, dan menyiapkan jiwa juang demi menghadapi lawan tangguh, China. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menjelaskan bahwa pemilihan Bali bukan tanpa alasan. Fasilitas lengkap, suasana mendukung, dan waktu yang cukup menjadi modal berharga dalam persiapan ini. Kita ingin kondisi terbaik, bukan hanya fisik, tapi juga mental, ujarnya. Meski Marcelino dipastikan absen di laga pertama melawan China karena akumulasi kartu, kehadirannya di Bali adalah simbol bahwa Garuda tak pernah tidur. Bahwa semangat itu tak menunggu panggilan resmi, ia tumbuh dari kesadaran pribadi untuk terus siap, terus hadir, dan terus mengabdi. Inilah awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena perjuangan bukan hanya dimulai di atas rumput hijau, tapi dari tekad yang dibawa saat kaki pertama kali menginjak tanah air.